Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala فمعنى قول الله تعالى فاعلا أنه المختلق الموجد ومعنى كون العبد فاعلا أنه المحل الذي خلق فيه القدرة بعد أن خلق فيه الإرادة بعد أن خلق فيه العلم فارتبطت القدرة بالإرادة والحركة بالقدرة ارتباط الشرطي بالمشروط وارتبط بقدرة الله ارتباط المحلول بالعلة وارتباط المخترع بالمخترع وكل ما له ارتباط بقدرة فإن محل القدرة يسمى فاعلا له كيفما كان الارتباط كما يسمى الجلاد قاتلا والأمير قاتلا لأن القطع ارتبط بقدرتهما ولكن على وجهين مختلفين. Bermula maksud daripada perkataan Allah Ta'ala yang berbuat seluruh alam, yaitu Allah Ta'ala mengadakan dengan ketiadaan contoh terdahulu. Adapun kalau dikatakan hamba itu berbuat berusaha, maksudnya bahwa dirinya hamba itu adalah wadah yang dijadikan di dalam wadah itu ada kudrat yang sesudah dijadikan padanya iradat yang sesudah dijadikan padanya ilmu. Jadi secara ringkas bahwasanya badan hamba ini adalah tempat bagi kenyataan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Maka disebut secara ringkas bahwasanya hamba ini mazhar bagi Allah. Zat hamba mazhar bagi zat Allah, sifat hamba mazhar bagi sifat Allah, asmanya si hamba mazhar bagi asmanya Allah, af'alnya hamba mazhar bagi af'alnya Allah. Jadi pada hakikatnya yang ada itu hanya zat Allah Ta'ala sekompletnya. Itulah yang ada pada hakikatnya. Paham? Arti sekompletnya termasuk perbuatan. Nang sangat nyata dan jelas, dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, dirasa dengan rasa, disentuh dengan sentuhan, disampai oleh panca indera, itu semuanya adalah af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat dan asmanya dan zatnya maka sama sekali tidak sampai ke sana pandangan panca indera ini. Pahamkah? Oleh sebab itu awal-awal kita berjalan adalah syuhudul af'al. Di waktu kita beribadat, kita itu memandang ini af'alnya Allah. Itu peletakan batu pertama. Istilah guru Bangil sebelum beribadah lebih dulu dipasang. Perbuatan Allah itu dipasang, pasang dulu. Banyak yang dipasang, hanya dipegang. Namun karena pasang berdahulu, lalu kita Allah Ta'ala hilang, dipasang dulu. Pasang dulu. Nang wal khalaqakum wa ma ta'malun itu dipasang dulu. Bahnya dipasang, hanya dipegang. Sembahyang, baca Quran, baca salawat, apa, pasang dulu. Minta. Nah, karena naik kepada sifat, naik kepada asma, naik kepada zat, kemudian turun pulang kepada Allah.
Maka af'al inilah awal kita berjalan, dan af'al ini juga penghabisan kita berjalan. Buktinya Rasulullah mulai Isra di rumah, naik Mi'raj, buliknya kemana pulang? Ke rumah juga pulang. Kadang bertahan di Sidratil Muntaha situ kada, babulik juga pulang. Jadi yang dipakai cuma sebutin aja la fa'ilah illa Allah, itu aja yang dipakai. Sama ada beribadat maupun berusaha yang lain dari ibadat, seperti mencari duit. Nah, jadi tawakalnya itu kepada fa'il hakiki, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu beribadat kita berpegang kepada Allahnya, nang berbolak-balik. Di waktu kita mencari, berpegang kepada Allahnya, nang maulah pencarian itu. Jangan berpegang kepada usaha ikhtiar, sama ada usaha dunia maupun usaha akhirat. Karena usaha yang dua itu semata-mata dhaif seluruhnya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Falidhalika summiya fi'lan lahuma faqadzalika irtibatul maqdurat wal qudratain wa li ajli tawaqquqi dzalika wa taqabuqihi nasaballahu ta'ala al-af'ala fil qur'ani marratan ila al-malaikah wa marratan ila al-ibad wa nasabaha bi ainiha marratan ukhra ila nafsihi adnadzatnya faqala ta'ala fil maut qul yatawaffakum malakul maut. Tuhan sandarakan nang mati itu Ajrail, karena Ajrail itu kenyataan Allah Ta'ala dipandakan sidin Ajrail, padahal hakikatnya siapa? Sidin itu. Summa qala azza wa jalla Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ini jelas-jelasnya dasar undang nang mati, undang nang mati. Wa qala ta'ala aqra'aytum ma tahruthun. Ya kata, apakah kamu tidak memikirkan benda-benda yang kamu menanamnya? Nah, kenapa jadi kita dikatakan menanam? Karena kita kenyataan Tuhan. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Jawabannya anta tazra'unahu. Lalu abata ilayna thumma qala ta'ala anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habban wa 'idaba. Bahwasanya hakikatnya kamilah yang mencurahkan air dari langit, kemudian kamilah yang membelah bumi, kemudian kamilah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu. Ada habban, biji, ada inaban, anggur. Wa qala azza wa jalla fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Kami mengutus kepada Maryam akan ruh daripada kami, ya kan? Patahnya Jibril, fatamatsala laha basharan sawiyya, maka Jibril itu menyerupa seperti manusia meniup akan badan Siti Maryam, lalu Siti Maryam batiana disandarakan di sini kepada Jibril, padahal hakikatnya Allah, karena Jibril itu mazhar Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala fanafakhna fiha min ruhina. Ini jelas-jelas kami sendiri yang meniupnya, bukan Jibril. Jadi kadang-kadang Tuhan waktu menyandarkan kepada dirinya sendiri, ngarannya terang-terangan. Kadang-kadang Tuhan menyandarkan ke orang lain, ngarannya majaz.
majas ngaranna kada hakiki kada. Wa kana naqihu Jibril alaihi salam wa kama qala ta'ala fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana ila bi tafsir makna idza qara'ahu ala Jibril fattabi' qur'ana. Yang membacakan Quran itu kan Jibril kepada Nabi, tapi ujar Tuhan Pak bila undangan membacanya, apakah Tuhan dia Jibril? Bukan. Apakah Jibril dia Tuhan? Bukan. Tetapi Jibril hanya kenyataan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga guru itu kenyataan bagi Allah ta'ala. Jadi kita belajar lawan Allah ta'ala, jangan belajar lawan guru yang berkacamata itu. Sidin mazhar ban raja, kenyataannya aja Sidin bisa mati. Iya kan? Iya kan? Nah, fattabi' qur'ana ila bi tafsir makna idza qara'u 'ala Jibril wa qala ta'ala qatiluhum yu'adzibhumullahu bi aydikum. Perangi oleh kafir harbi, niscaya Allah yang menyiksa mereka itu, tapi kenyataannya adalah badan-badan kamu. Bi aidikum maknanya bi anfusikum. Disambat artinya tangan, padahal maksudnya sebukuan awal. Min itlaqil juz irgatil qul. Fa abaqal qatla ilaihim wa ta'diba ila nafsih. Ya tak? Pinanya nang memerangi orangnya orang Islam, ya kan? Nang membunuhinya orang kafir Allah Ta'ala, padahal kedua-duanya itu Allah Ta'ala, jangan menggalian. Iya kan? Cuma ngaran Sidin tadi orang Allah Ta'ala tadi Pak, inya batandar itu bebas hendak disandarakannya ke inya langsung, hendak kemana Pak? Ya kalau sebagaimana ini bersumpah, hendak mengambil ngarannya kah, mengambil yang lain kah? Wabillahi kah ini bersumpah? Wabillahi kah ini bersumpah? Wal asri kah ini bersumpah? Wal fajri kah ini bersumpah? Wal laili kah ini bersumpah? Terserah ini. Orang ampunnya semuanya bebas. Nah, tinggal lagi secara ilmu balaghah ada nan hakiki, ada majazi. Ada hakiki, ada majazi. Jadi kita ini kalau menurut tauhid memandang pandangan hakiki, majazi itu pada tepakai. Coba kalau kita lihat umpamanya yang menulis itu adalah jari kita. Coba lepaskan jari ini, suruh nulis bisa enggak? Enggak bisa nulis. Andai kata lidah kita yang membaca, lepaskan lidah, suruh baca, bisa enggak? Enggak bisa baca. Maka kita lepaskan, lihat ya. Itu nyata-nyata kita ini mazhar bagi Allah Ta'ala. Inilah tafsir ayat wa fi anfusikum afala tubsiruni. Diri kamu itu adalah sebenarnya kenyataan bagi saya, supaya kamu lihat saya di dalam dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsiruni. Nah disinilah termasuk ahsanut taqwim yang disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di mana di antaranya ahsanut taqwim yaitu bahwa diri kita menjadi mazharnya Allah, zat kita mazhar zatnya, nama kita mazhar namanya, asma kita sifat kita mazhar bagi sifatnya, afal kita mazhar bagi afalnya. Maka inilah termasuk ahsani taqwim. Nah, disinilah kalau kita mau mentafakkurkan di sini, khususiatul insan ini lebih cepat untuk maqam ma'rifat nang mahabbahnya kamilah, nang membawa kepada maqam fana fillah bapabillah sekejap dengan jalan ini. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis kursi, al-insan surri wa ana sirru la huwa ghairi wa la ana ghairu. Ini maksudnya nih, artinya bahwa insan ini adalah mazhar
bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan iya Tuhan, bukan iya mazhar, kenyataannya aja. Bukan iya bukan. Ini pandangannya hakiki, bukan majazi. Ringkasnya minta aja secara jumlah, alam semesta ini adalah alam majazi. Minta aja jumlah. Semesta alam ini adalah majazi. Lamun kita ada tauhid, ambil hakikinya. Jadi wujud hakiki siapa? Allah. Nang ini pak majazi. Nah itu. Jadi pandangan batin marahnya musyahadah. Nah maka kita disuruh di alam ini dengan mengata asyhadu, karena sesuai namanya alam ini alam syahadah, bukan alam arwah. Kalau alam arwah alastu bi rabbikum qalu bala. Kalau alam syahadah wajib membaca asyhadu di waktu balik. Karena alamnya alam kenyataan, jadi harus ada kenyataan di lidah. Bagaimana orang jual beli, innamal bayu antaradu, jual beli itu apabila hatinya senang, ini senang, sudah. Cuma kesenangan di hati, pada bisnis dan nampak, kecuali dengan akad di lidah. Saya jual, saya beli. Itu jadi yang di dalam hati itu alam arwah tadi bala itu tidak bisa dibenarkan kecuali dengan syahadah, dengan lidah, iqrar bil lisan, tasdik bil janan, amal bil arab, kan khalas habis. Jadi kita kalau sudah tasdik bil janan bahwa Allah fa'il dan sudah kita syahadah iqrar bil lisan la ilaha illallah, tinggal lagi amal bil arkan. Kita ini banyak mengamalkan yang sunat sambil memandang bahwa itu perbuatan Allah. Jangan ada tujuan apapun yang ada, surga pun jangan dituju. Dengan demikian kita akan diberi makom siddiqin, yaitu tauhid orang-orang yang sudah sampai kepada minyak. Bukannya lagi inggan kelapanya, apalagi tempurung dan sebagainya. Itu aja lah ringkasannya sudah. Rasanya cukup banyak kalau disampaikan itu loh, ditambah-tambahi karena hilang pulang karena yang penting-pentingnya aja. Mau ditambahin lain macam hilang pulang karena ketutup pulang yang penting-pentingnya aja. Itu aja dulu, mudah-mudahan berkah. Selamat batin kita dan zahir kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan yang sana ini المعنى الذي يكون الرب به راميا إذ رميت بالمعنى الذي يكون العبد به راميا إذ هما معنيان مختلفان. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka kamu wahai orang-orang Islam tidaklah kamu membunuh akan orang-orang kafir, tetapi yang membunuh itu adalah Allah. Dan lagi firman Allah, tiadalah engkau hai Muhammad melepaskan lontaran, tetapi Allah lah yang melontar. Maka ini adalah mengumpul dua sesuatu yang nafi isbat, tetapi maknanya tiadalah engkau melontar dengan maksud yang Allah melontar dengan dia. Pada ketika engkau melontar dengan arti bahwasanya hamba itu melontar dengan dia, karena dua-duanya itu adalah maknanya berselisihan. Wa qala ta'ala alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Summa qala ar-rahman 'allamal qur'an wa qala 'allamahul bayan. Summa qala inna alaina bayanah.
Ada lagi dalam Quran Allah Ta'ala melajari dengan menulis. Allah melajari manusia sesuatu yang manusia tiada tahu. Kemudian Allah berfirman, Allah mengajarkan Quran, Allah menyatakan Quran, bahwasanya bagi Allah lah menyatakannya. Kemudian ada lagi Quran, afara'aitum ma tunnun antum takhluquna ahmanul khaliqun. Apakah kamu tidak memikirkan air mani? Apakah kamu yang memperbuatnya ataukah kami yang memperbuatnya? Summa qala Rasulullah SAW fi wasfi malakil arham, innahu yadkhulur rahima fayaqudun nutfata fi yadihi thumma yusawwiruha jasadan fayaqul ya rabbi adakarun am unsa asawiyun am wajjun fayaqulullahu ta'ala ma syaa wa yakhluqul malak. Ada lagi dalam hadis, yaitu menyatakan malaikat yang menunggu rahim, bahwasanya malaikat itu masuk ke dalam rahim, maka ia mengambil akan air nutfah pada tangannya, kemudian ia rupa akan nutfah itu menjadi jasad. Maka berkatalah malaikat, hai Tuhan, apakah ini laki atau perempuan? Apakah ini sempurna ataukah kurang atau cacat? Maka firman Allah, apa yang dikehendakinya. Maka malaikat menjadikan. Wa filatin akhar wa yusawwirul malaku summa yunfakhu fihi ruh bisa'ala aw sya'ada. Riwayat lain lagi, malaikat tadi yang merupakannya, kemudian ditiup padanya roh, kemudian ditentukan orang itu surga atau nerakanya. Qala ta'ala, qala ba'du salaf, innal malaka alladhi yuqalu lahu ar-ruh walladhi yurijul arwah fil ajsad wa annahu yatanaffas bi wasfih fayakun kullu nafasin min anfasi ruhan yaliju fi jismin. Ada yang mengatakan bahwasanya roh itu ialah malaikat. Malaikat itu adalah roh yang memasukkan akan segala arwah di dalam jasad, dan bahwasanya malaikat itu bernapas, maka setiap napas daripada napasnya menjadi satu roh yang masuk di dalam jisim itu jasad tadi. Walidhalika sumiya ruhan wa ma dzakarahu fi mithli hadzal malak wa sifati wa huwa haqqun syahadahu arbabul qulub bi basairihi. Semua apa yang dinyatakan Quran hadis itu disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Fama kaunul ruh ibaratan an-ruh la yumkin an yu'lam. Adapun ruh itu bisa dinyatakan hakikatnya, tidak bisa diketahui illa bin naqli wal hukmu bihi dunan naqli takhminun mujarrad. Kalau memutuskan itu adalah takhminun mujarrad, itu sangka-sangka aja. Wakadzalika qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-anzal wal ayat fil ardi was samawat thumma qala awalam yaqul bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid qala syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Di dalam ayat ini menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu yang menyaksikan. Dan lagi ayat kedua, Allah Ta'ala juga menyaksikan bahwa Inya adalah Tuhan. Fabayyana annahu dalil ala nafsi, maka itu adalah dalil atas tauhid. Wa dzalika laysa mutadaqidan bal turuqul istidlal mukhtalifatun. Wa kam min talibin arab Allah Ta'ala bin nazar al-mawjudat wa kam min talibin arab kullu mawjudat billahi Ta'ala. Ada orang yang memandang kepada segala alam ini, maka ia mengetahui bahwa alam ini mempunyai Tuhan. Ada orang yang menuntut pulang akan seluruh yang ada ini adalah dengan Allah Ta'ala. Kama qala ba'duhum arabtu rabbi bi rabbi wala rabbi wala arabtu rabbi. Ada yang berkata, aku mengenal Tuhan dengan Tuhan juga. Jikalau tiada Tuhan, aku pada kau mengenal Tuhan. Jadi ringkas kata, mulai yang kita baca wa maramaita sampai ini menyatakan bahwasanya pandang hakikat adalah Allah Ta'ala, pandang majazinya adalah kita. Jadi kita ini adalah mazhar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar aja hasil daripada yang dibaca itu tadi. Wa huwa makna qaulihi ta'ala awalam yaqi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid.
وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه المحيي والمميت ثم فوض الموت والحياة إلى ملكين ففي الخبر أن ملكي الموت والحياة تناظرا فقال ملك الموت أنا أميت الأحياء قال ملك الحياة أنا أحيي الموتى فوحى الله تعالى إليهما كونا على أمركما وما استخرتكما له من السنة وأنا المميت والمحيي لا يميت ويحيي سوايا. Diriwayatkan dua malaikat yang menghidupkan lawan yang mematikan ini tangan keduanya. Oh jangan sikong aku mati, oh jangan sikong aku hidupkan. Lalu Tuhan berfirman dua malaikat ini, terserah nyawa berdua aja, tapi nyawa kada berdaya juga. Unda juga nak ianya jerterai. Nah itu. Nang jelas sekali dalam kita membaca itu tiap pagi sore dia baca Allahumma anta rabbi Allahumma anta rabbi Allahumma anta khalaqtani pian nama ulah ulun wa anta tahdini pian nama masukkan ulun ke dalam Islam wa anta tut'imuni pian yang menyuapi ulun wa anta taskini pian yang meminumi ulun wa anta tuhini pian yang menghidupkan ulun wa anta tumiduni pian yang memati ulun. Kada ada sekali makhluk ini kada ada sekali semata-mata Allah nang menghidupkan memati nang menyuapi nang meminumi nang memberi petunjuk ya kan. Nah apalagi nang maulah setiap pagi sore dibacaan itu ada yang membaca benar aja dapat pahala, ada yang memperhatikan maknanya ulama, ada yang memakai merasakan sekali waktu makan dirasakan rasa Tuhan yang menyuapi, itu ngarannya hukama. Jadi ada yang orang awam, ada orang alim, ada orang hukama. Nang merasa itu nang hukama, tiap-tiap hukama pasti alim, tiap-tiap orang alim kada tentu hakim. Wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Tinggal lagi itu derajat jadi sudah dipadahkan ada 4. Ada derajat artinya kulit, ada derajat artinya tempurung, ada derajat nyur, ada derajat minyak. Sudah dipandangkan aja semuanya 4 itu ada orangnya. Cuma yang kita perhatikan kita ini umur sudah berapa masih aja apalagi tingkatan awam. Orang awam itu tawakalnya kepada usaha dan hobinya adalah dosa. Dan sakit hatinya pada sing ampihan, siang malam enggak ada sakit hati. Derajat awam tadi sesuai gawiannya ketujuh maksiat. Lalu berpikir sudah baampi maksiat, tajuaan sudah mengerja dosa, bangunan malam pukul 3:30 pukul 4, pukul 2:30 pukul 3, sembahyang taubat barataan minta ampun dan Allah, istighfar Hasan Basri dibaca dan istighfar lain-lainnya, mengaku banyak dosa, saban malam mengamalkan itu, karena setiap pukul 2 sampai subuh Allah Ta'ala mengumumkan di langit pertama menyuruh malaikat, siapa yang bertaubat pun terima. Apalagi kita ini banyak dosa, tapi kita tengah malam bangun minta lawan Tuhan, diampuni Tuhan aja. Wa inni laghaffarun liman taba, siapa yang bertaubat pun diampuni aja Tuhan. Orang-orang yang bertaubat itu dikasihi Tuhan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Dan orang yang bertaubat itu apa maksudnya hasil? Karena dosa itu penghalang antara kita dengan apa yang kita tuju. Setiap apa yang kita tuju apabila ada hasil, maka itu halangan rintangannya hanya dosa aja sebuting. Baik kita menuju ma'rifat maupun menuju yang lain. Apabila terhalang tujuan kita, dosa.
Ada lagi tengah malam itu Tuhan hari menyampaikan perantara malaikat, siapa-siapa nang garing lamun inna minta sambuhakan wanda sambuhakan. Jadi tengah malam bangun minta, ya Allah ulun minta supaya baik garing ulun baik juga. Saban malam kalinya nang Jumat karewan bajapang. Pada saban malam kulla lailah saban malam. Garaki bimi kalau sudah pukul 3:30 pukul 4 barak bimi. Laki digarak minanto. Anak yang sudah duha juga suruh bangun sembahyang taubat. Barang berapa bantuan takdirakan 2 rakaat kah, witir 3 rakaat kah, sembahyang wudu sunat wudu dulu, itu sembahyang sunat taubat, hanya sembahyang hajat, hanya sembahyang witir, paling kurang witir itu 1 rakaat atau 3, nang banyak 11. Hanya buka kitab istighfar Hasan Basri, istighfar yang lain-lain. Itu hanya dibuka pulang kitab munajat Ibnu Athaillah, munajat siapa lagi Al-Attas, munajat Al-Idrus, munajat macam-macam itu ulama-ulama bahari meninggali munajat. Ilahi wa sayyidi wa maulaya as'aluka an tusliha jami'an niyati. Ilahi wa sayyidi wa maulaya as'aluka an tusliha jami'an dzurriyyati. Ilahi wa sayyidi wa maulaya as'aluka an tusarrifani fi jami'i tasarrufati. Dibaca munajat itu tengah malam tadi. Qabl asharihum yastaghfirun, waktu sahur mereka minta ampun bertaubat. Allah bersedia memberi taubat kalau kita mengampuni. Allah bersedia menyembuhkan kita daripada penyakit. Siapa-siapa yang meminta akan harta diberi harta, yang susah-susah diberi harta.